Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang garis singgung pada dua lingkaran. Garis singgung pada dua lingkaran ada dua, yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi ada dua ya. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah garis singgung persekutuan luar pada dua lingkaran gitu ya. Anak-anak jangan lupa like, comment, and subscribe agar pembelajaran kali ini bisa juga dipelajari oleh teman-temanmu di sekolah lain atau di kelas lain. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik anak-anak, kita mulai saja. Garis singgung persekutuan luar pada dua buah lingkaran. Dia ada dua buah lingkaran. Yang pertama, saya punya suatu lingkaran yang titik pusatnya adalah O. Lalu dia memiliki jari-jari. Semua lingkaran pasti punya jari-jari. Saya misalkan R besar. Karena lingkarannya besar, saya buat R besar. Lalu satu lagi, ada lingkaran kecil dengan titik pusatnya adalah P. Dia juga punya jari-jari yang saya beri nama adalah R kecil. Gitu ya. Nah, anak-anak, di sini ada garis merah dari O ke P. Garis merah ini adalah jarak titik pusat dua lingkaran. Lalu Ibu tarik garis. Kemarin kita sudah belajar tentang menggambar garis singgung ya. Jadi Ibu sedikit saja ini membahasnya. Nah, dari sini saya punya titik S dan titik Q yang merupakan titik potong antara jari-jari dan garis singgung. Dia membentuk siku-siku seperti ini ya. Keterangannya di mana SR adalah berarti yang ini nih. SR itu adalah garis singgung persekutuan luarnya. Lalu R besar, ini tadi R besar, dia adalah jari-jari yang besar, lingkaran besar. Lalu R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Lalu OP adalah jarak dua titik pusat. Nih, jarak dua titik pusat. Gitu ya. Nah, sebenarnya persekutuan luar dua lingkaran ini, garis singgung ini, dia ada rumusnya. Di buku paket bisa kalian lihat, di buku paket pegangan siswa yang kalian dapat, bisa dilihat ada rumusnya. Tetapi untuk mempermudah, sekarang Ibu tarik garis OP naik ke atas sampai dengan I. Jadi garis ini, Ibu tarik ke atas, pindahkan ke atas sampai sejauh nih, sejauh Q, titik Q. Yuk, mulai. Seret, kita naikkan. Nah, sama dia. Nah, dari sini, jadi gini, jarak antara ini dengan ini adalah sama. Berarti kalau dari Q ke P, katanya adalah jari-jari, berarti dari titik ini sampai O, dia juga namanya jari-jari kecil, gitu ya. Oke. Lalu Ibu buat titik di sini, pertemuan antara jari-jari dan titik pusat tadi adalah O. Dari O yang ini kan pindah ke atas O-nya. Dari sini adalah jari-jari kecil. Panjang dari S sampai dengan R adalah jari-jari besar. Jadi ini sisanya, nak. Nah, gitu ya. Kalau kalian lihat, ini ada, nih Bu Arsir. Ada apa ini? Segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku kalau Ibu arsir lagi, ini dia. Terbentuklah segitiga siku-siku, maka inilah yang terbentuk. Saya pindahkan ya. Jadi saya pindahkan, terbentuklah segitiga siku-siku. Siku-siku di apa tadi? Siku-siku di S. Lalu ada O, ada Q, gitu ya. Kita buat. Nah, jadi dari O ke S, OS ini adalah panjang jari-jari besar kurang panjang jari-jari kecil. Dari mana asalnya? Dari sini. Nih anak-anak nih. Kan dari S ke O, panjang jari-jari besar. Lalu O-nya dinaikkan ke atas. Sejauh apa? Sejauh R. Jadi P-nya pindah sampai Q, sejauh R kecil. P-nya pindah sampai Q,
Lalu O-nya juga sejauh Q. Jadi ini lurus nih. Cuman dari sini pindah ke atas. Dari garis ini pindah ke sini. Sejauh apa? Sejauh R kecil. Jadi kalau R besarnya dari S ke O panjang, sudah diambil ini, saya mau segitiga yang hijau, maka ini adalah sisanya. Sisanya apa? Panjang yang besar kurang yang kecil, dapatlah dia. Maka terbentuklah ini. Jadi jari-jarinya nanti dikurang ya untuk alasnya ya. Lalu kalau dilihat dari gambar, tadi katanya di sini adalah siku-siku. Berarti kalau sini siku-siku ini adalah sisi miring. Di segitiga siku-siku sisi miring. Berarti apa dia? Panjang apa ini? Ini sama dengan panjang OP. OP itu apa? Jarak titik pusat. Yang miring berarti jarak titik pusat. Lalu, garis singgung persekutuan luar, itu yang mana? Berarti garis tingginya. Yang ini nih, SQ. Jadi kita pakai rumus apa? Rumus Pitagoras, kembali lagi. Jadi, catatan, buka lagi video Ibu yang teorema Pitagoras. Ibu hanya mencatatkan gini. Catatan hanya rumus sisi miring yang dijumlah. Yang lainnya apa? Dikurang. Nah, nanti kita mainkan ya. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, Ibu punya seperti ini. Titik pusat suatu lingkaran jaraknya adalah 25. Ini maksudnya jaraknya ya. Lalu kita buat aja langsung gambar segitiga siku-siku. Namanya apa Bu? Apa aja boleh. Ibu maunya A, B, C. Oke, perjanjian ya. Tadi alasnya adalah karena persekutuan luar yang ditanya. Nah, R-nya adalah kurang. Ini apa? Jarak titik pusat. Jarak pusat. Lingkaran. Ini apa? Garis singgung luar. Gitu ya, tadi kesepakatannya ya. Bukan kesepakatan, sesuai gambar yang tadi. Oke, titik pusatnya adalah 25, berarti di sini ada 25 cm. Lalu tentukan panjang garis singgung luar, berarti di sini ditanya X. Lalu apalagi? Dua lingkaran masing-masing jari-jarinya adalah 15 dan 8. Berarti 15 yang besar, 8 yang kecil. Berarti berapa 15 kurang 8? 15 kurang 8 adalah 7. Yang ditanya apa? Garis tinggi, ditambah atau dikurang? Dikurang. Maka X sama dengan 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Maka X sama dengan 25 kuadrat, 625 dikurang 49. Sama dengan akar 576. Sama dengan 24 cm. Apa ini? Ini X. X itu apa tadi? Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Sama dengan 24 cm. Nah, ini pakai rumus teorema Pitagoras. Bu, saya mau pakai rumus yang di paket saja. Silahkan, boleh. Jadi, boleh pakai Pitagoras, boleh pakai yang cara di buku paket ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2, contoh yang kedua adalah sama, langsung saja buat segitiga siku-sikunya. Nah, buat segitiga siku-sikunya. Oke, namanya apa Bu? Terserah, P, Q, R misalnya. Panjang jari-jari lingkarannya adalah 29 dan 14. Berarti ini R besar kurang R kecil. 29 kurang 14. Berapa 29 kurang 14? 15 cm. Lalu panjang garis singgung. Garis singgung apa? Garis singgung adalah tingginya. 36 cm. Yang ditanyakan adalah jarak pusat kedua lingkaran. Berarti sisi miring yang ditanya. Langsung kita mainkan. Tadi catatan hanya sisi miring yang ditambah. Berarti 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 1000 berapa? 1296 ditambah 225.
sama dengan akar 1521. Berapa? 39 cm. Apa ini 39 cm? Jarak titik pusat dua lingkaran sama dengan 39 cm. Paham ya? Ini adalah rumus teorema Pythagoras. Jadi pakai yang pelajaran semester 2, bab pertama semester 2, bab ke-6 semester kedua ya. Ya, kalau diurut dari semester 1. Oke, lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga sama, pokoknya langsung saja gambar siku-sikunya. Kalau sudah hafal boleh langsung. Siku-siku namanya apa? Ini anggap aja siku-siku ya, Nak. A, B, C. Oke. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 12. Persekutuan luar berarti dia tinggi. Lalu titik pusatnya 13, berarti sisi miring. Panjang jari-jarinya adalah 8. Titanya jari-jari satunya. Berarti ini adalah R kurang R. Adanya 8 doang. Tulis saja seperti ini. Karena ini adalah salah satu belum diketahui, berarti kita pakai yang dicari adalah alas. 8 kurang R sama dengan akar, dikurang ditambah, dikurang. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurang 144. Sama dengan akar 25. Berapa akar 25? 5. Bu, ini gimana? Tetap 8 kurang R, 8 kurang R, 8 kurang R. 8 kurang berapa? Supaya 5. Kurang berapa? 3. Iya, berarti R adalah 8 kurang 5. Maka R adalah 3. Jadi kalau 8 kurang berapa jadi 5? Ya 8 kurang 3, maka R-nya 3. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang persekutuan luar dua lingkaran. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai persamaan garis singgung persekutuan garis singgung dalam ya. Oke. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.